Selanjutnya mari kita ikuti pembahasan yang akan dilakukan oleh Ustadz Rijal Al-Hasani, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 175 dan 176. Gimana Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Palembang mana? Palembang dari malam hujan deras, baru berhenti subuh ini Ustadz. Alhamdulillah berkah. Nyenyak dong tidurnya ya? Ya, bangun-bangun terus Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz. Tentu nyaman. Yang betul ya. Sangat udaranya sangat sejuk seperti ini. Iya. Saya bisa bayangin itu di Sentul itu sejuk pasti. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz. Oke, syukuran Pak Gustiar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menganugerahkan kita, yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah iman, nikmat panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini karena kita selalu membahas Al-Qur'an. Dan istimewanya adalah kita diberikan Allah petunjuk berupa Al-Quran yang sampai saat ini masih asli yang ada di depan kita semuanya. Bersyukur kita. Umat lain tidak ada lagi kitab-kitab mereka. Kita insya Allah masih ada aslinya. Dan kita bersyukur, maka kita pelajari Al-Quran yang ada di depan kita sekarang. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, dari kondisi yang jahiliyah, dari kondisi yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau menyampaikan yang hak, beliau menyampaikan yang benar, beliau memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang kakek, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang guru, bagaimana sebagai seorang anggota masyarakat dan sebagainya. Beliau sudah memperagakan. Kita tinggal mengikuti. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia kita mendapat sebutan dari beliau, dapat panggilan beliau umatku katanya. Kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa modal kita? Lagi-lagi modal kita mencintai Al-Quran yang beliau bawa, yang beliau wariskan. Beliau tidak mewariskan harta benda, beliau tidak mewariskan pangkat, beliau tidak mewariskan keturunan dan sebagainya. Beliau mewariskan kepada kita Al-Quran dan hadis. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 170 ya, 175. Terakhir kemarin kita bicara tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk Allah, orang-orang yang menyembunyikan Al-Quran dan orang yang menjual Al-Quran, artinya menjual itu menyampaikan Al-Quran tetapi dengan maksud-maksud tertentu, dengan maksud-maksud dunia. Ingin jabatan, ingin kepangkat, ingin macam-macam. Nah, itu keinginannya. Jadi Allah murka kepada mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Jadi ulaika mereka itulah, itu kata tunjuk ya, tunjuk jauh ya. Ulaikal ladzina, mereka itulah allazina orang-orang yang kata penghubung. Ishtaru memperdagangkan, mereka memperdagangkan, mereka menukarkan
Mereka yang sudah ada, mereka keluar, mereka jual, lalu mereka beli yang lain. Nah, istarau, ulaika allazina istarau, baca langsung ya, tapi kalau baca penggal, ulaika allazina istaru. Istaru mereka memperdagangkan. Bentuknya KKL, ya KKL pelakunya hum, akar katanya syara, polanya ifta'ala. Jadi bacanya istara. Ulaika allazina istarau dalalah, mereka memperdagangkan ad-dalalah, kesesatan. Yang membuat orang sesat itu adalah menyesatkan. Dia menjual kesesatan bil huda dengan petunjuk. Dirinya sudah ada petunjuk tadi, tapi karena ingin sesuatu dunia, akhirnya jadi sesat. Seolah Allah mengatakan dia melepas petunjuk dan mengambil kesesatan. Nah, itu yang maksudnya di sini. Jadi mereka itulah kenapa mereka menyembunyikan. Mereka nggak mau ngajarin orang lain, mereka menyembunyikan. Tujuannya supaya apa? Orang lain tertipu. Nah, tujuannya memang negatif ya. Kalau tujuan kita positif ya nggak masalah. Tujuannya negatif. Orang yang perdagangan itu mungkin bisa contohnya saya pidato atau ceramah di tempat seorang pejabat, katakan itu seorang gubernur, seorang presiden, bahkan Pak Camat juga, dia membuat sebuah kebijakan yang ditolak oleh masyarakat banyak. Nah, kemudian saya cari ayat membenarkan beliau. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tahu nggak kalian tali Allah itu apa? Oh, tali Allah itu banyak maknanya. Tali Allah itu juga artinya SK Pak RW. SK Pak RW itu termasuk apa namanya? Wa'tasimu bihablillah. Hablillah ini SK Pak RW, SK Pak RT, SK Gubernur termasuk ini. Nah, itu memperdagangkan namanya. Nanti Pak RW datang ke rumah saya, Pak Rizal, makasih ya. Ini sedikit oleh-oleh. Nah, itu memperdagangkan namanya. Membela yang salah, mencari ayat-ayat. Atiullah wa atiur rasul wa amri minkum. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul dan patuh kepada pemimpin kalian. Oh, ini kan pemimpin kita patuh. Pakai ayat itu, padahal sudah salah. Misal kebijakannya salah. Itu yang memperdagangkan itu namanya. Memperdagangkan kesesatan dengan petunjuk. Banyak orang itu kan membela. Azan dilarang misalnya kan, pada itu ya salah. Nah, dibela pakai ini. Itu. Jadi ulaika allazina istarau dalalata bil huda wal azaba, dan menukar dan wal azaba bil maghfirah, dan menukar azab dengan ampunan. Jadi tadinya dia dapat ampunan, karena yang hidupnya dapat azab. Jadi kita nggak mau Pak ya. Kita berlindung dari Allah. Kapan dulu kita menukar azab yang ada pada kita menjadi ampunan. Kita berbuat baik. Jangan sampai sebaliknya. Yang kita dapat ampunan dari Allah, malah akhirnya dapat azab. Mereka itu memperdagangkan ya, mereka memperdagangkan. Nah, kenapa? Kelakuan mereka tadi. Kelakuan mereka yang selalu mencari keuntungan dan selalu mendapatkan dunia demi menjual ayat-ayat ya. Kita nggak mau. Kita tidak pernah menjual ayat. Ya. Jadi fama maka tidaklah asbarahum ya. Fama asbarahum, asbara itu KKL ya. KKL yang pola pelakunya huwa, akar kata sabara pola af'ala. Fama maka tidaklah atas menyambarkan mereka ala nar atas neraka. Artinya tidak sanggup mereka menahan api neraka. Tidak akan sanggup mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk, orang yang menjual ampunan dengan azab, orang yang tadinya sudah benar menjadi salah. Tadinya jalannya udah benar nih. Sering ke masjid, sudah sering baca Quran, sudah sering tahajud, sudah sering beribadah. Tiba-tiba karena ada kepentingan dunia, berbalik menjadi nggak mau lagi ke masjid, menyala-nyalakan Al-Quran, nggak mau lagi tahajud dan sebagainya. Ingat, itu sama dengan orang yang menukar hidayah dengan kesesatan, orang yang bisa yang disamakan dengan menukar ampunan dengan azab. Nah, kita enggak. Jadi dua aja pilihan, azab, ampunan. Kesesatan, petunjuk. Dua aja, nggak ada yang lain tiga. Nggak ada yang kita terus terang kalau bahasa ayat seperti ini, yang ingat saya pas hadis. Dua pilihan kita, nggak ada yang lain. Ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Nggak sanggup kita masuk ke neraka, nggak sabar kita masuk ke neraka, nggak sanggup. Tahan.
Saya tahu saya bilang alanar itu, kalau saya bilang di dunia ini, Bapak Ibu, kalau ingin mencoba-coba, coba-coba. Ada juga orang, saya di neraka nanti enak tuh, ada Big Mardot, ada macam-macam tampilan semuanya di sana, enak dong. Dengan cara mereka ya. Enggak sanggup. Kita ya di dunia ini, api dunia ini itu cuman sepercik. Kalau Ibu pernah melihat kobaran api membakar rumah, ada tuh percikan-percikannya itu kan. Nah, itulah api dunia, percikannya. Bagaimana kalau api yang besar itu kan, percikannya. Percikannya itu ya, keinjak kita mendidih otak kita. Mendidih otak. Sanggup kita di akhirat nanti, jangan coba-coba. Jadi kita punya visi bebas dari azab neraka. Ya memang itu visi kita, doa kita. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nggak ada kita pengen bebas, wa qina azabannar, itu pelihara kami. Bebaskan kami. Jangan sampai sekali-kali kami tersentuh api neraka. Itu doa kita terus itu, penjagat ya. Jadi kita betul-betul nggak mampu masuk ke sana. Kemudian zalika demikianlah dengan bahwasanya Allah, nazzalal kitaba. Nazzala, dia telah menurunkan Alkitab bil haq, dengan benar. Kita dengan Al-Quran itu betul-betul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Enggak ada keraguan sama sekali. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan keraguan bagi kita semuanya. Petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Orang yang bertakwa itu petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin bertakwa, enggak ada pilihan lain. Al-Quranlah tempatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin dari Allah, nggak ada pilihan lain. Al-Quran lah jalannya. Kita pengen disayang Allah, nggak ada pilihan lain. Al-Quran tempat kita mengadu. Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kalam Allah. Barang siapa man arada ayat kalam Allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi bilhaq, dengan benaran. Tidak ada yang ragu. Tidak ada satupun yang yang rancu, nggak ada yang samar, nggak ada yang bertentangan, berkontradiksi antara satu ayat dengan yang lain, nggak ada. Semua kita percaya ini datang dari Allah. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Ya, demikianlah dengan Allah, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bil haqq, dengan sebuah kebenaran yang pasti. Karena al-haqqu min rabbih. Yang benar itu datang dari Allah. Manusia enggak. Saya kalau ada mengatakan bisa salah saya. Bisa salah kemarin, salah perkataan, salah omongan, salah, bisa manusia salah. Kita salah, ya kita tinggal minta maaf. Ya. Kalau orang lain berbuat salah pada kita, kalau orang minta maaf, ya kita terima, nggak salah. Salah itu tempat manusia. Makanya Allah punya ampunan. Allah punya ampunan apa? Sifat ampunan Allah ini adalah untuk orang-orang yang berbuat salah. Coba kalau Allah tidak punya ampunan, kalau Allah tidak Ghafurur Rahim, kalau Allah nggak punya sifat pengampun, setiap salah dihukum, nggak ada kita selamat semuanya. Manusia cepat hilang dan salah. Wa inna dan sesungguhnya allazina, orang-orang yang ikhtalafu. Ikhtalafu itu KKL dengan pelakunya hum, akar katanya khalafa, pola ifta'ala. Ikhtalafu, orang yang berbantah-bantahan, mereka yang berselisih. Wa inna, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih bil kitab, di dalam kitab mereka ya, ada yang berselisih karena Tauratnya, ada yang kena berselisih dengan Zaburnya, ada yang kitab-kitabnya dia. Insya Allah Al-Quran tidak ada yang berselisih. Kalau kita berselisih paling pada saat di ujung-ujungnya. Al-Quran yakin saya nggak ada yang berselisih. Al-Quran selama ini nggak pernah melihat, oh ayat ini artinya, oleh yang lain ini artinya. Paling hanya isi pandang. Kayak melihat kelereng ya, kelereng. Satu orang bilang, wah ini kelereng ini bulat, karena dia mungkin ahli bangunan. Bulat ini. Satu bilang, kelereng ini dari kaca ini. Dia lihat dari sisi asalnya. Satu bilang bulat, satu bilang dari kaca. Oh enggak, ini bulat kelereng. Enggak, ini dari kaca. Dua-duanya benar. Kalau orang yang tahu kelereng itu bulat dan dari kaca, maka dua-duanya benar ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi,
Sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih dari kitab mereka, lafi, sungguh pada, ada inna di depan, ada la di belakang. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih dengan kitab, dalam kitabnya, sungguh dalam keadaan syikakin ba'id. Syakka itu berpecah belah, bercerai-berai. Nah, ba'id jauh, jadi bercerai-berai yang jauh. Terjemahnya mungkin bisa syikakin ba'id karena dia menjemuk, udah artinya tuh jauh dari kebenaran. Kesesatan yang jauh sekali. Nah, jadi memang kalau mereka berdebat dengan kitab mereka, maka jauh. Apa? Yang didebatkannya itu salah. Ya, kitabnya sudah dirubah, berdebat lagi. Jadi kalau bahasa Padang tuh panggang jauh dari api, api jauh dari panggang, panggang jauh dari api. Ya nggak masak-masak, nggak matang-matang, Pak. Jadi yang sudah kitabnya mereka rubah, mereka berdebat lagi dengan perubahan ini. Yang mereka pegang, yang sudah perubahan ini. Coba aja kita Quran rubah satu, lalu kita berdebat dengan yang tidak dalam Al-Quran mengatasnamakan Al-Quran. Coba bayangkan. Menurut Al-Quran begini, padahal Al-Quran nggak bilang begitu. Dan satu lagi bilang itu. Al-Qurannya bilang begini, padahal Al-Quran nggak bilang begitu. Nah, berdua bertengkar. Kata satu, ini Al-Quran begini bilang. Yang satu lagi bilang Al-Quran begini. Padahal dua-duanya Al-Quran nggak bilang begitu. Makanya dia jadi pertengkaran yang jauh. Perpecahan yang jauh sekali. Nggak ada yang kebenaran. Kalau kita diskusi tentang Quran, mana ayatnya? Maka kita selalu membawa ayat. Bapak, Ibu yang ditanya mana ayatnya? Kita bahas ayatnya. Kita samakan dulu. Pemahaman kita sama nggak dengan pemahaman pelan diskusi kita. Kalau sama, baru kita diskusikan dengan kata perkataannya. Jadi kalau kita nggak jelas ayatnya, dalam Al-Quran bilang begini, tapi bilang Al-Quran begini. Ayatnya mana, apanya mana nggak tahu kan? Nah, jadi orang yang berdebat dengan kitab mereka yang nggak jelas, nah, mereka berada dalam kesesatan yang jauh sekali, perpecahan yang sangat nyata. Pertengkaran. Kita umat Islam, insya Allah saya melihat dengan Al-Quran kita nggak ada pertengkaran. Paling berbeda pendapat tentang bentuk furutnya ya, tentang menerjemahkan, akhirnya mengambil kepada fikihnya. Akhirnya ada yang bilang begini, misalnya kan. Kalau menurut saya itu di furutnya aja, nggak ada masalah. Di ranting lah, di ujung sekali. Yang di pokok-pokok nggak ada. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan berbeda kita memanakannya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak akan beda kita menerjemahkannya, nggak akan beda kita memahaminya. Paling bedanya nanti di ujung. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak akan beda kita memahaminya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Akan beda kita memahami. Sama pemahaman kita. Lakum dinukum waliyadin. Sama pemahaman kita. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya 2 ayat saja. Dan sekali lagi, saya berpikir karena ini kita YouTubekan, bagusnya pendek-pendek aja biar orang nggak harus menontonnya. Dan bagi Bapak-Bapak yang ada di ruang ini, kita berbanyak diskusi dan tanya jawab ya. Diskusi dan jawab kita arahkan pertama ke gramatikal. Kita berikan porsi gramatikal yang banyak ya. Kemudian ke konteks ayat ini. Kemudian yang ketiga, kalaupun bertanya ayat yang lain boleh, tapi dari segi gramatikalnya saja, jangan ke konteks. Kenapa? Kita butuh waktu mempersiapkan apa maksud ayat ini, apa maksud ayat ini, kita butuh waktu juga. Kita tahu segi gramatikal tahu kita, tapi maknanya secara tafsir kita harus lihat dulu ke tafsir. Karena ayat itu bisa jadi secara teks kita tahu, tapi tafsirnya apa? Beri contoh misalnya kita bahasa aja ya. Bahasa duduk sama rendah jadi sama tinggi. Nah, kalau konteksnya itu kan seolah orang itu sama semua kan, duduk sama tinggi, duduk sama rendah jadi sama tinggi. Kalau terjemahannya itu seolah orang itu sama-sama tinggi ya. Padahal maksudnya di situ adalah seiyah ke lurah sama menurun, dan ke bukit sama mendaki. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan itu bahasa peribahasa. Nah kalau gitu apa artinya itu? Kita bawa barang? Kan enggak. Seiyah sekata, kan? Orang tuh yang berbagi rasa, sama-sama menderita, sama-sama bahagia. Itu namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau peribahasa seperti itu kan terjemahannya, kalau kita ambil teksnya aja, oh berarti ini orang yang lagi ngangkat barang ya. Orang lagi gotong royong ngangkat barang, sama-sama ditimbang nih. Pak Gustiar gotong royong sama Pak Saad. Nanti ada ngangkat batu, dipindahin dari satu tempat ke tempat lain. Karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, nanti ditimbang batunya. Pak Gustiar ngangkat yang batu 5 kilo, Pak Saad juga 5 kilo. Kalau terjemahan teksnya, padahal bukan begitu maksudnya.
Ya, maksudnya ringan sama dipikul, dijing, berat sama dipikul, artinya sias kata. Kita gotong royong melaksanakan satu pekerjaan, satu masalah, kita kerjain bersama. Itu ya. Jadi kalau ada si konteks, kita butuh melihat tafsir. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Itu pasti kita tafsir lagi. Di sana ada asbabun nuzul, azab pemahaman kita. Nah, kalau gramatikal bisa translate ya. Gramatikal itu mentransfer bahasa Al-Quran ke bahasa induk kita yang kita pahami. Nah, saya mempunyai pengalaman berapa persen tingkat pemaham kita, insya Allah lebih dari 60%. Begitu kita memahami gramatikal dan memahami ayatnya, hampir bisa 60-70% terpahami. Tinggal asbabun nuzul, tinggal tafsir. Selangkah lagi itu Pak, mungkin tambah 10% lagi. Nah, itu memahami ayat 100%, menurut saya belum bisa kita 100%. Bahasanya sungguh tinggi bahasa Al-Quran. Nggak ada. Bahasa Indonesia menurut saya belum bisa mencapai 100% memahami Al-Quran. Bahasa manapun di dunia belum cukup. Bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, bahasa apa aja, bahasa Jepang, bahasa apapun, rasa-rasanya belum bisa menggapai 100% apa yang dipahami Al-Quran. Ya, kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu menurut saya sangat tinggi, sangat kompleks, sangat enak, sangat apalagi ini bahasa 1.500 tahun yang lalu. Sungguh sangat indah bahasanya. Jadi tidak terjangkau oleh gramatikal bahasa manapun yang ada di dunia. Jadi ya kita cukup kita, Allah juga Allah maha menyempurnakan. Walaupun pemahaman kita mungkin 80%, 85% Allah sempurnakan menjadi 100%. Kenapa? Kita ikhlas, kita lillahi ta'ala memahami Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang salah datang dari saya, itu saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Tidak mungkin selalu benar, pasti ada yang salah. Jadi kalau salah, tolong diingatkan oleh teman-teman semuanya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.